Selamat malam Bapak Ibu, Oma, Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam sehat bagi kita semuanya. Kita berjumpa lagi dalam renungan malam PKLU GPIB. Saya Ibu Beta Kaihatu Patiasina dari GPIB Menara Iman. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Surgawi yang kami muliakan dalam Kristus, tuntunlah kami dengan rahmat dan kasih-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami kehendak-Mu. Bersabdalah, karena kami siap mendengar. Amin. Bacaan Alkitab pada malam ini terambil dari Perjanjian Baru, Matius 23 ayat 23 sampai 24 yang menyatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu, pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan." Demikianlah firman Tuhan. Kita akan membaca renungan dari Sabda Bina Umat malam hari ini yang diberi judul Memberi Persembahan dalam Kebenaran. Kritik tajam dan tegas Yesus sampaikan kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus mengkritik sikap ahli Taurat dan orang Farisi. Dengan taat mereka memenuhi ketentuan hukum Taurat, yaitu membayar atau memberi persepuluhan kepada Tuhan. Persepuluhan yang diberikan berasal dari selasih, tumbuhan yang daun dan tangkainya mengandung minyak yang harum. Adas manis, tumbuhan yang bijinya memiliki aroma khas. Dan jintan, tumbuhan sejenis wortel, bijinya dijadikan bumbu makanan atau roti. Persepuluhan itu penting untuk dilakukan, namun ada yang terpenting dalam hukum Taurat yang harus dilakukan, yaitu memperlakukan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Bagi Yesus, berbagai ketentuan hukum Taurat seperti persepuluhan tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan yang merupakan hukum yang lebih berat nilainya. Hukum dalam Perjanjian Lama sebenarnya dibuat di antaranya untuk melindungi kaum yang miskin dan tidak berdaya. Karena itu, Yesus mengingatkan pentingnya keadilan dan belas kasihan itu dilaksanakan. Justru disinilah masalahnya. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi memperlakukan kaum yang miskin dan tidak berdaya dengan sangat buruk. Bahkan tidak segan merampas harta benda mereka. Berarti mereka mengabaikan apa yang terpenting dari hukum Taurat untuk dilakukan. Yesus menghargai persepuluhan yang mereka lakukan dengan taat, namun yang terpenting dan tidak boleh diabaikan untuk dilakukan adalah memperlakukan orang lain dengan adil, penuh belas kasihan, dan bersikap setia kepada Allah. Kini, ketika kita hendak menutup hari ini, kita diajak oleh firman Tuhan
untuk menyelidiki batin kita. Adakah kehidupan dan karya kita telah menyatakan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan? Jikapun kita menyadari kekurangan dan keterbatasan, saatnya kita membangun komitmen esok hari dan seterusnya. Kita mau mempersembahkan hidup dan karya kita, serta dengan tekun dan dalam kasih melakukan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan pada Allah. Sebab bukan materi dengan berbagai rupa yang Allah kehendaki, melainkan hati yang tulus dipersembahkan kepadanya. Oma Opa, Bapak Ibu sekalian, mari kita persiapkan diri. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, atas kemurahan kasih-Mu. Kami telah Tuhan izinkan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk selalu hidup, menyatakan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB serta pengurus dan anggota PKLU GPIB yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara, agar melalui program ini iman percaya kami semakin dikuatkan dan banyak orang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kami akan melewati malam hari ini. Sebelumnya kami mohon Tuhan jagai, lindungi, pelihara kami, sehingga kami boleh tiba di hari baru pemberian Tuhan dengan selamat. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, orang yang berdosa ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Oma Opa Bapak Ibu sekalian. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan bijak.